Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 2, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semua sehat ya semoga. Dan semoga kalian tetap rajin belajar. Lebih-lebih kita akan menghadapi penilaian akhir tahun atau PAT untuk tahun ini. Nah, siswa kelas 2, untuk PAT kita itu materinya mulai dari pelajaran 7, 8, 9, 10, 11, dan pelajaran 12. Bagi yang belum siap, silahkan belajar dulu materinya, yaitu mulai pelajaran 7 sampai pelajaran 12. Bagi yang sudah siap, ayo disiapkan alat tulisnya, kita mulai penilaian akhir tahunnya. Untuk kelas 2, penilaian akhir tahun, soal pilihan ganda ada 25 soal dan soal uraian ada 5 soal. Sudah siap ya? Kita mulai dari soal yang nomor 1. Perhatikan benar-benar. Karena memiliki banyak kelebihan, kaumnya Nabi Saleh menjadi titik-titik. Apakah A menjadi sombong, atau B menjadi rendah hati, atau C menjadi dermawan? Silakan dipilih salah satu. Berikutnya soal nomor 2. Dakwah Nabi Saleh titik-titik oleh kaumnya. Apakah A dakwahnya diterima, atau B dakwahnya ditolak, atau C dakwahnya disetujui? Silakan dipilih. Berikut soal nomor 3. Terhadap kaum Nabi Saleh yang ingkar, Allah menurunkan titik-titik. Pilihannya A menurunkan bantuan, B menurunkan azab, C menurunkan berkah. Soal berikutnya nomor 4. Perhatikan, saat guru menjelaskan pelajaran, sikap kita adalah titik-titik. Apakah A sikap kita itu berbicara sendiri, atau B sikap kita itu memperhatikan guru, atau C sikap kita itu bermain dengan teman? Oke ya. Berikutnya soal nomor 5. Dengan berani bertanya akan melatih kita untuk titik-titik. Apakah A melatih kita untuk percaya diri, atau B melatih kita untuk sombong, atau C melatih kita untuk berani membantah? Berikutnya soal nomor 6. Surat Al-Asr termasuk urutan surat yang ke titik-titik dari Al-Quran. Apakah A urutan surat yang ke-102, atau B urutan surat yang ke-103, apakah C urutan surat yang ke-104? Berikutnya soal nomor 7. Lafal di bawah ini yang cara membacanya dengan ditekan terdapat pada huruf titik-titik. Jadi lafal ini yang cara membacanya itu ditekan terdapat pada huruf apa? Apakah A terdapat pada huruf lam, atau B terdapat pada huruf nun, atau C terdapat pada huruf alif? Berikutnya soal nomor 8.
Lafal di bawah ini yang terdapat dalam surat Al-Asr ayat 3. Diingat kembali surat Al-Asr yang termasuk ayat ketiga itu yang mana? Apakah A. Lafal innal insana, atau B. Lafal wal asri, atau C. Lafal illal ladzina amanu? Yang mana kira-kira? Berikutnya soal nomor 9. Lafal di bawah ini yang mempunyai arti kerugian adalah titik-titik. Pilihannya apakah A. Wal asri, ini artinya kerugian, atau B. Khusrin, ini apakah artinya kerugian, atau C. Wa'amilu, apakah ini artinya kerugian? Berikutnya soal nomor 10. Kaum Nabi Lut yang durhaka diazab oleh Allah dengan titik-titik. Apakah A. diazab dengan banjir bandang, atau B. diazab dengan wabah penyakit, atau C. diazab dengan gempa bumi? Soal berikutnya nomor 11. Yang menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi adalah titik-titik. Mudah ya ini. Apakah A. Allah, atau B. malaikat, atau C. manusia? Berikutnya soal nomor 12. Arti dari subhanallah adalah titik-titik. Pilihannya A. Allah Maha Besar, atau B. Maha Suci Allah, atau C. Segala puji bagi Allah. Berikutnya soal nomor 13. Arti dari Asmaul Husna adalah titik-titik. Apakah A. sifat yang pasti dimiliki Allah, atau B. nama yang baik bagi Allah, atau yang C. nama yang tidak dimiliki Allah? Berikutnya soal nomor 14. Memahasucikan Allah adalah termasuk titik-titik. Pilihannya A. termasuk inayah, B. termasuk ibadah, C. termasuk iqomah. Berikutnya soal nomor 15. Cara membersihkan kelas dengan titik-titik. Apakah A. dengan membuang sampah di lantai, atau B. dengan temboknya dicoret-coret, atau C. dengan disapu setiap hari? Soal berikutnya nomor 16. Sikap saudara kembar Nabi Yakub adalah titik-titik. Apakah A. sikapnya penyayang, atau B. sikapnya suka iri hati, atau C. sikapnya rendah hati? Berikutnya
soal nomor 17. Isi doa ayah Nabi Yakub sebelum Nabi Yakub hijrah adalah titik-titik. Apakah A. Agar Nabi Yakub mendapat kekuasaan, atau B. Agar Nabi Yakub mendapat rezeki yang mudah, atau yang C. Agar Nabi Yakub kehidupannya makmur. Berikutnya, soal nomor 18. Perasaan tulus ikhlas untuk saling menghargai disebut titik-titik. Apakah A. disebut pemberani, atau B. disebut kasih sayang, atau C. disebut disiplin? Soal berikutnya nomor 19. Bertutur kata yang sopan termasuk contoh menyayangi titik-titik. Apakah A. contoh menyayangi hewan, atau B. contoh menyayangi sesama, atau C. contoh menyayangi lingkungan? Berikutnya soal nomor 20. Untuk menyayangi lingkungan, kita membuang sampah di titik-titik. Apakah A. membuang sampah di tempat sampah, atau B. membuang sampah di halaman, atau C. membuang sampah di bawah meja? Sudah ya? Berikutnya soal nomor 21. Sholat menurut bahasa artinya adalah titik-titik. Apakah A. artinya adalah ibadah, atau B. artinya adalah menyembah, atau C. artinya adalah doa? Berikutnya soal nomor 22. Di bawah ini yang termasuk bacaan rukuk adalah titik-titik. Jadi ketika kita sholat, saat rukuk membaca apa? Apakah A. membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau B. membaca Rabbana lakal hamdu, atau yang C. membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi? Yang mana kira-kira? Berikutnya soal nomor 23. Di bawah ini yang tidak dibaca saat berdiri tegak adalah titik-titik. Yang dimaksud berdiri tegak itu saat sholat itu loh. Saat kita berdiri yang tidak dibaca apa? Apakah A. surat pendek? Surat pendek ini saat berdiri dibaca atau tidak? Atau B. tahiyat akhir? Apakah tahiyat akhir ini cara membacanya dengan berdiri tegak? Atau C. takbiratul ihram? Apakah takbiratul ihram ini cara membacanya juga berdiri tegak? Jadi yang mana kira-kira yang tidak dibaca saat berdiri pada waktu sholat? Silakan dipilih. Berikutnya soal nomor 24. Yang termasuk contoh keteladanan Nabi Ishak adalah titik-titik. Apakah A. kasih sayang, atau B. gemar membaca, atau C.
gemar menabung. Yang mana yang termasuk contoh keteladanan Nabi Ishak. Berikutnya nomor 25, ini merupakan soal pilihan ganda yang terakhir. Jika ada teman yang jatuh, maka sikap kita adalah titik-titik. Apakah A, membiarkan saja, atau B, menolongnya, atau C, mengejeknya? Silakan dipilih. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut dengan soal uraian. Ada 5 soal. Siap ya? Untuk soal uraian, bila perlu soalnya ditulis agar tidak lupa. Nomor 26. Tuliskan bunyi doa sebelum memulai pelajaran. Doanya bagaimana? Yang biasa kalian doakan ketika akan memulai pelajaran itu. Oke ya. Nomor 27, bagaimana bunyi surat Al-Asr ayat 1? Mudah sekali ini ya. Kalau kalian hafal surat Al-Asr pasti bisa. Soal selanjutnya nomor 28. Bagaimana cara kita bersuci sebelum sholat itu? Jadi sebelum kita sholat kan kita harus bersuci. Cara bersucinya dengan bagaimana? Atau dengan melakukan apa? Itu. Oke ya, paham? Berikutnya soal nomor 29. Tuliskan 2 saja cara menyayangi hewan. Jadi cara menyayangi hewan itu bagaimana? Kalian tuliskan 2 saja caranya. Dan yang terakhir soal nomor 30, tuliskan arti dari assalam. Jadi assalam itu artinya apa? Silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai semua, nanti bisa dikumpulkan kepada Bapak dan Ibu gurunya masing-masing. Saya doakan semoga nilai kalian bagus-bagus semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.